Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Shaghir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di acara yang rutin kita laksanakan, yaitu live interaktif fikih praktis ilmu waris bersama Al Ustadz yang sudah ada di samping saya di sini adalah Al Ustadz Nizar Sa'ajabal Hafizahullah Ta'ala. Dan Ustadz Nizar ini sebagai pelopor yang menggawangi awal-awal live interaktif di Fatwa TV, Masya Allah. Dan alhamdulillah Ustadz juga bersedia meluangkan waktu di sore hari ini yang setelah sekian melalui Skype ya, sekarang Ustadz sudah berkenan datang ke studio dan menyapa langsung kepada pemirsa secara live di studio. Baiklah, bagi pemirsa yang ingin menanyakan persoalannya mengenai waris tentunya ya, bisa di nomor telepon 021 212 32 333. Terutama untuk bagi pendengar radio yang tergabung dalam Radio Artvisi. Baiklah, tidak berpanjang lebar, mari kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Bagaimana, Ustaz? Kita sudah lalui panjang nih ini cerita-cerita penuh gejolak di Indonesia bahkan dunia ya, Ustaz ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, Ustaz. Iya, Ustaz. Barakallah. Alhamdulillah antum bisa meluangkan waktu datang ke studio dan menyapa pemirsa langsung dan menjawab pertanyaan, insya Allah. Ustaz, mohon kami diberi nasihat, Ustaz. Bagaimana kita agar supaya tetap bisa husnuzan kepada Allah terhadap apa yang kita atau secara global seluruh bangsa Indonesia bahkan dunia hampir semua terkena semuanya, Ustaz. Baik itu dampak yang minim maupun dampak yang besar dari pandemi yang semacam ini dan wabah berikut kadang ada yang demam berdarah dan segala macam. Bagaimana? Mohon, Ustaz, supaya kita bisa di ini. Ya, bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio juga ya. Ya. Ada seorang yang baik sama kita. Ya. Baik sekali dia. Ngirimin roti, makanan, apalah. Tiba-tiba kita mendengar berita-berita, info-info atau bisikan-bisikan yang kurang baik. Yang kita percaya yang mana? Bisikan-bisikan ini atau yang selama ini kita alami bahwa dia ini adalah orang yang baik? Pasti jawaban kita, oh nggak benar, dia orangnya baik kok. Pasti kita akan mengenyampingkan bisikan-bisikan itu. Begitulah jamaah sekalian. Setan tidak akan berhenti untuk yuwaswisu fi sudurin nas. Akan terus dia. Ya. Al-waswas al-khannas. Kita ini berusaha agar setan ini khannas, ngumpat. Ya, jangan sampai membisiki kita. Ya. Kenapa bisa demikian? Iya, agar kita terus menjadi hamba Allah. Karena kita yakin bahwa Allah itu sempurna dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Allah itu sempurna. Allah punya nama yang maha sempurna dalam kebaikannya. Allah punya sifat-sifat yang sempurna pula. Kita yakin apa yang sudah Allah tentukan, apa yang sudah Allah takdirkan, pasti itu baik buat kita. Ya. Yakin itu. Ana inda dhanni abdi bi. Saya akan berjalan sesuai prasangka hambaku. Ya, kalau kita meyakini ini, pasti semua itu akan indah. Di mata tukang durian, penjual durian, mereka tidak pernah tuh merasa tajamnya duri. Kenapa? Karena dia tahu bahwa di balik tajamnya duri itu ada keuntungan yang begitu besar. Di mata penggemar durian, tak ada tuh istilahnya duri yang tajam. Yang mereka yakini adalah di balik tajamnya duri itu ada buah yang manis yang siap
untuk terbuka dan disantap. Bagi mereka yang gemar menyantap udang apa itu yang gede itu? Lobster. Tidak ada bagi mereka istilah dalamnya lautan. Sepertinya dalamnya lautan dan karang-karang itu tak bernilai bagi mereka. Karena yang mereka melihat adalah indahnya lobster itu. Begitulah seterusnya jemaah. Tingginya pohon kelapa itu pada akhirnya jadi pendek kok. Kenapa? Karena yang dilihat bukan tingginya, tapi yang dilihat adalah kelapanya siap untuk dipanen. Begitulah kita harusnya memandang setiap musibah kita ini jemaah. Ya, jangan melihat buruknya musibah, jangan melihat pahitnya musibah, tapi lihatlah Allah pasti menginginkan kebaikan di balik itu semuanya. Barakallahu fiik, semoga Allah berikan kesabaran buat kita semuanya. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz atas tausiah singkatnya dan nasihat kepada kita semua di sini. Semoga kita dapat mengambil ibrah dari apa yang sudah disampaikan Ustaz Nizar Sa'ajabah. Baiklah pemirsa, ini sudah ada penelpon baru Ustaz. Kita coba apa ya? Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Fakta TV. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, dari Bapak Ahmad di Jember, betul? Iya. Silakan Bapak Ahmad, ingin disampaikan pertanyaannya. Begini. Saya nggak dengar jawaban. Coba. Sebentar Pak Ahmad. Halo? Nggak mendengar sama sekali. Oh, nggak ada. Oh, lampu mati barusan. Ya nanti saya telepon Ustaz. Halo? Ya, halo. Ya. Ya Pak Ahmad, coba saya ini ya, saya coba tanya sebentar. Silakan Pak Ahmad, apa yang ingin dikatakan, sering ditanyakan, silakan. Begini. Pelan-pelan ya Pak Ahmad. Ya. Iya. Kakak saya meninggal dunia. Kakak meninggal dunia, wafat. Ya, terus? Suaminya juga sudah meninggal dunia. Oh, kakaknya perempuan ya, suaminya meninggal juga. Ya, suaminya sudah meninggal dunia. Lantas? Ya. Kemudian tersisa 3 saudara. Kemudian apa? Yang tersisa 3 saudara laki-laki. Dari yang mana? Dari kakak yang perempuan atau saudara suami? Perempuan. Yang perempuan ya. Tersisa ada saudaranya berapa orang? Ya. Halo? Halo. Ya, yang tersisa? 3 saudara laki-laki. Oke, 3 saudara dari kakak itu ya. Saudara sekandung ya? Perempuan, ya. 3. Kandung laki-laki semua ya. Nah. Kemudian 1 anak perempuan. 1 anak perempuan dari kakak yang meninggal itu ya? Dari kakak perempuan saya yang meninggal. Yang meninggal yang ya satu anak perempuan ya. Bolehkah saudara 3 laki-laki itu dan atau anak perempuannya itu menggunakan harta waris dari kakak yang meninggal sebelum dibagi? Oh, sudah, harta warisnya sudah digunakan oleh 3 saudara laki-laki dan 1 anak perempuan tersebut. Harta warisnya berupa apa ya Bapak? Ya. Harta warisnya itu berupa apa? Berupa ada uang, ada tanah, Uang, ada tanah, kemudian ada juga perhiasan, emas, uang di bank, lantas emas, uang di bank, sama tanah. uang di bank, tanah dan perhiasan begitu ya. Terus yang mau ditanyakan Bapak, orang tua Bapak kakak perempuan yang wafat ini masih ada? Sudah meninggal dunia semua. Oh, udah meninggal semua ya. Ya. Ortu udah meninggal semua. Terus yang mau ditanyakan Bapak? Bolehkah 3 saudara itu atau anaknya menggunakan sebelum dibagi? Oh, bolehkah menggunakan uang tersebut atau harta warisan itu sebelum dibagi? Begitu ya? Pertanyaan itu. Yang pertama. Yang kedua, Ustaz, terus? Kalau misalkan dibagi. Ya, kalau misalnya dibagi. Bolehkah saya, 3 saudara itu menghibahkan ke anaknya? Bolehkah
tiga saudara laki-laki tersebut menghibahkan ke anaknya. Bahkan ke anaknya lagi. Anaknya yang tiga saudara laki-laki tersebut. Ya, enggak, anaknya yang satu perempuan itu, Ustaz. Oh, jadi tiga saudara laki-laki tersebut, bolehkah jika sudah dibagi, bolehkah dihibahkan ke satu anak perempuan tersebut? Gitu? Ya, Ustaz, begitu. Ya, cukup Bapak, itu saja? Cukup itu saja. Ya, jazakallahu khair sudah telepon ke Fatwa TV, terima kasih banyak. Ditunggu jawabannya ya. Ya, Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Ustaz, seperti ini. Jadi kakak perempuan sudah wafat, kemudian suaminya wafat. Dan orang tua dari kakak perempuan tersebut juga sudah meninggal semua. Terus kemudian ada kakak perempuan tersebut punya tiga saudara laki-laki. Lantas dan memiliki satu anak perempuan. Pertanyaannya, di sini ada hartanya itu adalah uang, tanah, dan perhiasan. Lantas pertanyaannya, bolehkah selama ini mereka sudah menggunakan harta tersebut, padahal belum dibagi secara resmi? Gitu. Siapa yang dimaksud? Tiga saudara laki-laki dan satu anak perempuan ini. Jadi sudah digunakan, sudah dibelanjakan atau segala macam, tapi belum ada pembicaraan perjanjian mengenai pembagian waris. Nah, bolehkah menggunakan seperti itu, padahal ini harta warisnya belum dibagi? Terus kedua, jika memang nanti sudah dibagi, bolehkah yang tiga saudara laki-laki itu menghibahkan hartanya yang didapat itu kepada anak perempuan tersebut? Oke. Yep. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak penanya Pak Ahmad di Jember ya. Pertanyaannya menarik. Yang pertama adalah, bolehkah memanfaatkan atau menggunakan harta warisan sebelum dibagikan? Para ulama menjawab permasalahan ini dengan mengatakan tidak boleh. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, menyatakan bahwa tidak diperbolehkan menggunakan harta warisan sebelum dilakukan pembagian kepada mereka yang berhak menerimanya. Kenapa? Karena rentang dan beresiko besar. Ya, akan habisnya atau berkurangnya harta warisan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, akan beresiko kepada nanti muncul kedoliman pada orang-orang yang menggunakannya ini. Jadi rentang nanti hartanya habis, terus nggak bisa kembalikan, dipinjam nggak bisa kembalikan. Jadi menggunakannya itu meminjamnya ataupun apapun bentuknya. Itu harta warisan tidak boleh digunakan untuk ini semuanya. Berarti apa solusinya? Solusinya adalah membagi harta warisan ini kepada mereka yang berhak menerimanya. Berarti dalam kasus Pak Ahmad yang di Jember ini, dibagi warisan itu kepada yang berhak menerimanya, yaitu anak perempuannya dan saudara-saudara kandungnya. Jadi diberikan dulu walil binti an-nisf, bagi anak perempuan yang satu ini setengah dari hartanya, sisanya ala asaba, maka dibagi dengan cara rata kepada saudara-saudara kandungnya. Laki-laki dibagi kepada mereka dulu. Nah, sekarang sudah banyak yang kepake, maka bagi saja, mereka dihitung utuh seakan-akan belum dibagi. Maka mereka siapa yang pernah ngambil berarti dikurangi dari jatahnya dia. Oh gitu. Iyalah, dikurangi dari jatahnya dia karena dia sudah ngambil. Oh, ngambilnya sudah lebih, ya berarti dia harus bayar, punya utang kepada ahli waris untuk mengembalikannya. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, jika sudah dibagi, bolehkah tiga saudara laki-laki, jatahnya ada tiga saudara laki itu dikasih ke anak perempuan? Sekarang harta warisannya sudah dibagi, umpama si putri mendapatkan jatahnya separuh. Kemudian saudara-saudara dari pewaris sudah mendapatkan haknya dengan cara rata. Lalu setelah itu, oh saya sudah dapat sekian nih, saya dapat sekian, yaudah hak saya sekarang saya kembalikan, saya berikan kembali kepada sang putri ini. Bolehkah? Boleh. Berarti apa? Berarti ini pengguguran haknya. Ya, pengguguran dari haknya dia. Boleh dia menerima haknya, kemudian haknya dia dihadiahkan atau disodakohkan kepada dari ahli waris itu kepada siapa yang menurut dia lebih berhak dari dia. Itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya.
Semoga Bapak Ahmad di Jember tadi bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Nizar dan semoga bisa disampaikan kepada yang berkaitan dengan hak waris tersebut ya. Baiklah, coba kita buka. Apakah sudah ada telepon masuk teman-teman? Baik, ada telepon masuk ya. Baik, kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, bisa monitor Pak? Ya. Alhamdulillah. Ya, Bapak bisa dikecilkan sedikit monitor di telinga? Baik, terima kasih teman-teman. Bapak siapa di mana ini? Halo. Ya, halo. Bapak siapa di mana? Di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi dengan Bapak siapa? Maaf. Hafiz di Bukit Tinggi. Hafiz. Baik, silakan diutarakan apa yang ingin ditanyakan. Gini Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya saudara jauh, perempuan, ibu-ibu ya. Beliau punya wasiat saudara sepupunya yang dari pihak ibu. Kalau beliau meninggal, ingin membagikan harta-hartanya kepada sepupunya. Cuman beliau tidak mempunyai saudara laki-laki, saudara perempuan, dan tidak mempunyai anak, dan tidak mempunyai ayah dan ibu lagi. Cuman punya sepupu dari anak saudara ayahnya. Beliau tidak menginginkan hartanya itu dibagikan ke sepupunya yang dari ayah itu. Dari pihak ayah, ya. Terus? Jadi beliau berwasiat ingin membagikan harta beliau ke sepupu-sepupu yang dari pihak itu. Karena yang sepupu dari pihak ayah tersebut tidak ada kontribusi buat menjaganya gitu. Ya. Baik, itu saja yang boleh ditanyakan Bapak, itu ya, seperti itu ya. Bolehkah gitu ya? Hanya wasiatnya kepada... Ya, paham. Baik. Sudah cukup Bapak Hafiz? Ya, terima kasih. Terima kasih ya Pak, sudah telepon ke Fatwa TV, ditunggu jawabannya. Terima kasih kepada Bapak Hafiz di mana Bukit Tinggi tadi ya, atas pertanyaan dan teleponnya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Masalahnya ini menarik memang. Ya, si Fulan nggak punya anak, nggak ada keturunan, suami atau istri nggak ada. Ya. Lalu dia tahu perhitungan warisnya, pernah belajar umpamanya bahwa warisannya bakal diperoleh oleh si Fulan dan si Fulan. Tapi dia merasa si Fulan dan si Fulan ini tidak ada kecocokan dengan dia. Dia nggak seneng, nggak sreg, nggak akur, nggak suka, nggak akur. Gitu ya. Akhirnya dia membuat surat pernyataan atau membuat wasiat bahwa hartanya diberikan semua kepada orang lain yang dia sukai. Kasus seperti ini banyak. Ya, kasus seperti ini banyak. Bagaimana sikap syariat Islam? Para jamaah sekalian, ini warisan ini Allah yang menentukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pula. Para sahabat pula, para ulama salafus saleh pun bersepakat. Para sahabat pun bersepakat dalam masalah perhitungan ini. Kita suka berarti kita mencintai Allah dan Rasulnya dan para ulama. Kalau kita nggak suka dengan ketentuan itu, berarti ada hawa nafsu dalam hati kita. Harusnya apa? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Jadi dalam kasus seperti ini tentu hawa nafsu. Ya, ini tentu hawa nafsu. Artinya, satu, karena ini hawa nafsu yang bertentangan dengan Al-Quran, maka kita tidak boleh untuk mengikutinya. Yang kedua, ini wasiat, ya, wasiatnya melebihi batas angka yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu melebihi sepertiga. Berarti wasiatnya tidak boleh dilaksanakan semuanya.
wasiatnya harus dilaksanakan sepertiga saja maksimal. Ya. Berarti sisanya 2/3 diberikan kepada ahli waris. Berarti jawaban yang ketiga apa? Para ahli waris tetap mendapatkan haknya. Suka nggak suka dia tetap dia mendapatkan haknya. Mau nggak mau ya Ustaz? Mau nggak mau tetap mendapatkan haknya. Ya. Ada malah kasus yang lebih lucu lagi. Si fulan masih bujangan. Hartanya banyak, sukses dengan usahanya dia, Masya Allah. Ya, luar biasa hartanya. Meninggal dalam kondisi belum menikah. Yeah. Dia punya saudara sematawayang. Dan saudaranya dia ini nggak akur dari kecil. Dan Betul, tidak ada komunikasi sama sekali sejak saat itu. Ya, terus bagaimana? Anda mau bagi-bagi tuh harta sama teman-temannya. Nggak boleh. Ini adalah ketentuan Allah yang wajib untuk kita jalankan sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh ibu itu tidak boleh dilaksanakan. Boleh dilaksanakan hanya sepertiga dari wasiatnya saja, sisanya tetap dan wajib dibagikan kepada para ahli warisnya. Ya, ini jawabannya Pak siapa? Penanya dari Bukit Tinggi tadi ya, Pak Hafid. Ya, Pak Hafid dari Bukit Tinggi. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah atas nasihatnya kepada Bapak Hafid. Semoga Pak Hafid bisa paham ya sekarang ya. Masalah waris bukan masalah suka atau tidak suka ya, betul Iya. ya. Walaupun tadinya nggak akur, tetap harus dibagi ya. Allah yang ngatur udah. Waduh. Baiklah, barakallahu fikum. Ini sudah ada penelpon baru lagi, coba kita sapa ya Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Masya Allah. Dari Bapak siapa di mana? Pak Ali ini suaranya. Ustadz Nizar sampai hafal Pak Ali. Silakan Bapak Ali, ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Nizar? Begini Ustaz, Ya, ada kawan anaknya laki-laki ada 2, Iya, ya. laki-laki ada 2. ada 5. Ada 2 apa ada 5 Pak? Ya, perempuannya ada 5, laki-laki ada 2. Oh, semuanya ada. Perempuan 5, laki-laki 2 ya? Iya, jadi ini satu laki-laki ini udah berkeluarga, dua-duanya udah berkeluarga. Yang satu laki-laki ini berkeluarga, maaf cakapnya, istrinya masih hamil, tapi udah dimasukkan ahli waris. Apakah boleh itu Ustaz? Gimana? Istrinya hamil, tapi belum lahir, udah dimasukkan jadi ahli waris kinotasi. Oh, iya. Apakah boleh atau tidak itu Ustaz? Iya. Nah, Oke. Ustaz, Ya. ada seorang membuat satu wasiat, Ya, wasiat yang Beda kedua lagi nih ya. Ya. ya, itu mengenai harta warisan, diwasiatkan di situ, apabila sudah meninggal orang tua, maka harta semua dibagi sesuai dengan syariat Islam. Tetapi yang dibagi itu misalnya seperti rumah dan lain sebagainya. Jadi masalah ada kebun, kalau kebun itu dibagi hasil. Misalnya 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan, hasilnya sampai terus. Tetapi di situ tulis tidak boleh dijual. Apakah salah itu? Bagaimana Ustaz? Kebun, hasil kebun. Iya. Baiklah, itu saja ya Bapak Ali ya. Ya, Iya, terima kasih sudah telepon Fatwa TV, sudah setia mendengarkan Fatwa TV, selalu menyaksikan. Barakallahu fikum Pak Ali. Ya, assalamualaikum. Fadal Ustaz. Ya, masalah warisan janin. Warisan janin. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada pemirsa setia kita, Pak Ali di Medan. Ya. Masalah warisan janin. Ini sudah dibahas oleh para ulama kita dari zaman dulu. Masya Allah. Ya, Masya Allah, ini para ulama kita jasanya besar ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini deh contohnya. Suami istri menikah. Oke? Menikah, dapat 4 bulan, 5 bulan, si istri hamil. Ya, hamil istrinya. Dijalanilah masa kehamilan. Di tengah kehamilannya, sang suami ini wafat. Ya,
suami ini wafat, qadar Allah, takdir Allah, suami wafat. Si suami ini pengusaha sukses, kaya raya, umpamanya. Saudara-saudaranya banyak. Ya. Sudah setelah wafat, saudara-saudaranya ingin membagi warisan ini secepatnya. Pertanyaannya, sama seperti pertanyaan Pak Ali. Apakah janin yang dikandung oleh sang istri ini dapat warisan? Nah, gimana tuh? Jawabannya iya. Dia tetap mendapat warisan. Kenapa? Karena dia juga calon manusia yang bakal lahir. Oh, gitu. Bukankah janin ini adalah hamba Allah? Ya. Bukankah janin ini anak dari sang ibu ini? Ya. Bukankah janin ini anak dari sang ayah yang meninggal ini? Iya. Jawabannya iya. Iya semua. Iya semua. Berarti anak siapa yang dijanin ini? Anak saya, kata ayahnya. Iya. Kata ibunya, anak saya yang saya mengandung. Sang ayah wafat. Berarti dapat warisan kan? Dapatlah. Lo dihitung bagi laki apa perempuan? Nah, kalau zaman dulu kan tidak ada kedokteran canggih, para ikhwah. Nggak ada USG. USG lagi sekarang lebih canggih lagi, ya kan? Zaman itu nggak ada. Sehingga perhitungan waris untuk warisan janin di fikih-fikih para ulama zaman dulu agak ribet. Bukan agak, memang ribet gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang, alhamdulillah, walillahil hamdu wal minnah. Jadi ketika si kandungan ibu ini sudah 4 bulan ke atas, bahkan malah sekarang sudah di bawah 4 bulan, dokter itu dengan alatnya sudah bisa mengetahui. Ini dok, ini mau bagi waris nih, pengen tahu, pergi ke dokter, tanya ke dokter ahli, ya, dicek. Oh, ini anaknya laki. Ya. Oh, anaknya laki, ya udah. Tanya lagi ke subspesialis, ahlinya lagi. Ada ahli lagi untuk mengetahui akan hal itu, ada. Tanya lagi. Bahkan Anda pengen tahu jarinya ukurannya berapa, tahu dokter nih. Subhanallah ya, dengan kecanggihan teknologi sekarang. Ya. Lihat, oh ini ya laki, cek lagi, laki. Ya udah, berarti saudara-saudara dari si mayit gigit jari. Kenapa? Janinnya laki. Anda nggak usah ngerecokin. Berarti apa? Inilah namanya bayi lahir pakai sepatu, kata orang. Kan gitu jawab ayah. Jadi, oh enggak, dicek sama dokter ahli ini, ahli itu, ahli kandungan, ini cewek. Ya, berarti kalau cewek, nah saudara-saudaranya duduk manis gitu ya. Ya, begitulah Pak Ali, dia jadi yang janin ini ada mirathul janin. Jadi warisan janin tetap dia dihitung. Kalau memang dia ahli warisnya. Ya. Barakallahu fiik. Pertanyaan kedua. Ya. Ada wasiat kebun tidak boleh dijual, atau rumah nggak boleh dijual. Ya, hasil kebunnya hasil kebunnya boleh dibagi. Atau umumnya di masyarakat, ini rumah jangan dijual, jadikan rumah induk buat ngumpul-ngumpul. Kan gitu kan. Ya. Nah, setelah yang bersangkutan wafat, maka kebun jadi milik siapa? Rumah jadi milik siapa? Apakah milik yang wafat ini? Jawabannya tidak. Jadi milik siapa? Milik ahli waris, jamaah. Kalau milik para ahli waris, yang berhak menentukan dijual atau tidak siapa? Ahli waris. Ya, sudah tidak ada sangkut paut dengan yang namanya pemilik awal, yaitu pewaris. Jadi wasiatnya gimana? Kalau secara prinsip dasarnya tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Karena tarika, harta peninggalan itu ya sudah menjadi milik para ahli waris. Ya. Tapi kalau mereka sepakat, enggak, kami setuju kok untuk tidak dijual, berarti keputusan untuk tidak dijual itu berdasarkan kesepakatan para ahli waris, bukan wasiat. Paham ya? Wallahu a'lam. Barakallahu. Seperti itu Ustaz ya. Tadi menarik Ustaz yang bayi lahir pakai sepatu Ustaz. Oh iya, bayi lahir pakai sepatu. Next.
terus naik mobil mewah gitu ya. Bayi lahir pakai sepatu karena dalam kandungan udah dapat harta ya. Udah punya duit dia. Iya, mau rezekinya udah Allah atur ya mau. Tapi biasanya gitu itu Mas Pongki, nanti semua akan berduyun-duyun datang, ponakanku ganteng ya, Masya Allah. Nih aduh sang ponakan, boleh deh saya rawat dulu biar saya yang ngerawat. Gantian ya. Aduh gantian. Minta ini ya, minta ngerawat ya. Oh, itu hadiah berduyun-duyun datang. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, Masya Allah. Baiklah, Masya Allah. Teman-teman, apakah sudah telepon? Baiklah, Alhamdulillah. Kita coba sekarang untuk yang pertama dari website. Pertanyaan seperti ini, Ustadz, dari masuk nih telepon nih. Coba kita dahulukan telepon dulu deh. Ya, udah siap? Baik. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari Bapak siapa di mana? Ari di Bapak Ari di? Di Jakarta. Oh, Bapak Ari di Jakarta. Silakan Bapak Ari. Mau menanyakan ini, kalau pewaris meninggal, ada anak laki dan perempuan, laki satu, perempuan satu ya? ada beberapa, ada Oh, ada beberapa. Ya. Baiklah. Oke, nggak ada masalah. Terus Pak? 4 perempuan, 5 laki. Oh ya, Ini yang mau dibagi, ini tanah. tanah. Nah, ini ada anak perempuan yang sudah meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Apakah cucu daripada ahli perempuan itu masih dapat? Oh, oke. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bapak sudah telepon ke Jakarta atau ke Fatwa di Jakarta. Telepon terus. Ya, terima kasih Pak Ari yang di Jakarta atas teleponnya ke kita, ke Fatwa TV. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, para ulama kita ini sudah sepakat. Sepakat apa? Bahwa turunan dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Jadi turunan dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Atau bahasa kita, cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Loh, yang cucu yang ahli waris yang mana? Yang ahli waris itu cucu dari anak laki-laki. Ya. Waduh, Ustadz, kasihan dong. Terus gimana? Cemburu, lagian ini kan anaknya sudah wafat, tinggal cucunya ini, kesian gitu ya Pak ya. Ada solusinya jemaah. Nah, Masya Allah. Syariah ada solusinya. Apa solusinya? Solusinya di ayat yang 8 di surat An-Nisa. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minha. Kalau kalian bagi warisan, ada keluarga-keluarga yang bukan ahli waris itu tahu, ngelihat, aduh ijo duit tuh gitu ya, ngelihat nih ada bagi-bagi waris ya, Pak. Ya? Oh yang gede ijo. Ya. Ya, yang gede hijau. Lo kan merah. Kira merah. Enggak hijau yang gede. Oh, baik. Tuh. Oh. Ya. Waduh, ini lagi bagi-bagi waris ya. Tapi dia bukan ahli waris. Allah bilang apa? Farzuquhum minha. Boyoho kata orang Jawa. Dibagi saja. Dibagi. Ya, kasihan. Allah bilang farzuquhum minha. Bagilah. Loh, berapa dikasihnya? Ya terserah. Namanya pembagian secara kekeluargaan. Ya dibagi saja. Biar sama-sama merasakan, oh harta warisan ini manis toh rasanya. Ya, gitu ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Jadi ini adalah tadi ada warisan untuk janin, sekarang warisan cucu ya Ustaz pembahasannya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya. Berikut ini ada telepon masuk lagi nih, Masya Allah. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Rian di Bukit Tinggi betul ya? Iya. Silakan Ibu Rian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustaz, sebelum ibu saya meninggal,
ketika hartanya Ustaz. Jadi sekarang harta warisan. Ibu Rian, bisa diulang sebelum ibu meninggal, terus apa tadi ada sempat suara ibu hilang? Ya, belum pernah mengeluarkan zakat hartanya. Pernah mengeluarkan zakat Hartanya. Mengeluarkan hartanya? Zakat. Oh, zakat. Ya, terus? Lanjut. Apakah halal harta tersebut untuk saya setelah dibagi? Nah, apakah halal gimana? Televisinya dikecilin aja, Ibu. Iya, betul. Televisinya dikecilin, Bu. Volume televisinya dikecilkan. Ya. Ya, nanti bicara kepada Ustadz lewat telepon aja. Ya, halo. Ya, apa halal apanya tuh? Ya, apakah halal harta tersebut setelah dibagi saya menerimanya, Ustadz? Itu. Jadi hartanya ini dikeluarkan dulu untuk bayar zakat gitu. Iya, tapi pas saya menerima harta tersebut, udah saya zakatkan dan sisanya apakah halal saya pakai? Oh, iya, paham. Oke. Ya, Ibu Rian, terima kasih sudah telepon ke Pak TV. Ditunggu jawabannya ya, Bu. Assalamualaikum. Ya. Ibu Rian di Bukit Tinggi yang penuh dengan keindahan katanya. Masya Allah, Bukit Tingginya ya, Ustaz. Ya, dengan teh talua gitu ya. Terima kasih Ibu Rian ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita, rahmat dan hidayah. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, para ulama memang mengatakan warisan ini sebelum dibagi, dibayarkan dulu hutangnya. Ada hutang sama Allah, ada hutang dengan sesama manusia. Di antara bentuk utang itu kan zakat. Ini kan utang kita. Jadi malah zakat itu harus dikeluarkan dulu sebelum warisannya dibagi. Ya. Berapa lama zakatnya belum dikeluarin? Ya harus dirapel, dikeluarin semuanya. Keluarin dulu zakat-zakatnya. Ya, alhamdulillah nggak punya utang sama orang, tapi punya utang sama zakat. Akan lebih serem. Ya, jadi zakatnya dikeluarin dulu. Setelah dibayarkan semua zakat-zakatnya dengan perhitungan syar'i dalam perhitungan zakat, ya, sisa dari harta itulah yang dibagikan ke warisan. Justru malah sebaliknya Ibu Rian, kalau belum dikeluarin zakatnya malah nggak boleh. Jadi kalau sudah dikeluarkan zakatnya berarti hartanya sudah bersih dan halal. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Ustaz. Seperti itu ya. Lebih serem lagi kalau ngutang zakat ya, Ustaz ya. Barakallahu fiik, Ustaz. Atas jawabannya semoga Ibu Rian tadi bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Nizar. Berikutnya saat ini pertanyaan dari WhatsApp, coba kita bacakan. Pertanyaan berikutnya dari simpel sini dari Muhammad Arif Budiman. Oh, ada telepon masuk lagi. Masya Allah. Lanjut. Ayo. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Dengan Bapak siapa? Di mana? Dengan Bapak Imam di Aceh. Oh ya, siap. Bapak Imam di Aceh. Silakan Bapak Imam. Ya, gini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Imam di Aceh. Masya Allah. Ustaz, gini, ayah dan ibu kami kan sama-sama dari awal itu bangun usaha. Usaha. Ya, terus sama-sama bekerja, sama-sama berusaha mengembangkan usaha tersebut tanpa modal rupiah. Ya. Oke. Lanjut. Terus alhamdulillah usahanya berkembang. Nah, dengan hasil tersebut ayah kami membeli aset-aset seperti tanah, mobil dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, setelah ayah kami meninggal, apakah harta warisan yang ditinggalkan dibagi terlebih dahulu 50% kepada ibu kami? Karena di awal tadi yang seperti saya cerita, usaha mereka kan dirintis bersama. Baru kemudian yang 50% lagi dibagi sebagai warisan. Nah, itu bagaimana yang seharusnya, Ustaz?
Iya. Jadi dua bersaudara, saya dan adik saya laki-laki. Terus ibu saya. Kami cuma bertiga. Baik. Sebetulnya usaha itu secara full dikelola oleh siapa? Ayah Anda, ibu Anda membantu, atau gimana? Yang kelola sama-sama Ustaz, malah lebih di bagian penjualan lebih ke ibu yang lebih ini di jualan, di marketingnya. Ibu lebih banyak. Oke, ya, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, bismillah. Pertanyaan dari Imam di Aceh ini menarik sekali, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Ya, tidak ada di dalam Islam yang namanya harta gonogini, itu tidak ada. Yaitu seseorang wafat, suami umpama wafat, maka hartanya dibagi dulu 50% untuk istri. Tidak ada di dalam syariat Islam. Syariat Islam tidak mengenal itu. Syariat Islam hanya mengenal yang namanya warisan. Syariat Islam mengenal yang namanya usaha dengan sistem bagi hasil atau kepemilikan usaha bersama. Baik dengan akad musyarakah atau dengan akad mudharabah. Ya. Jadi akad antara orang tua Anda itu apa? Sepertinya musyarakah, dua-duanya ikut bekerja. Nah, dalam konteks seperti ini, harusnya kepemilikan itu jelas dari awal. Kalau istilah orang unit usaha, kepemilikan saham. Berapa saham milik ayah dan berapa saham milik ibu? Gitu. Ibu berhak dari usaha ini berapa persen, dan ayah berhak dari usaha ini berapa persen. Nah, ketika salah satu wafat, maka akan jelas mana yang harta warisan dan mana yang bukan. Nah, dari ini harus dipilah dulu dalam unit usaha ini, ya, itu berapa kepemilikan dari masing-masing, berapa kepemilikan ayah dan berapa kepemilikan ibu. Nah, dari situ barulah warisan itu dibagi. Ya, warisan itu dibagi. Kalau tidak diketahui, maka tidak bisa warisan ini dibagi, dan tidak bisa dikatakan, oh warisannya kita diambil dulu oleh istri 50% karena ikut serta. Tidak bisa. Ini mengambil harta dengan cara kezaliman nanti jatuhnya. Jadi agar tidak terkena itu, maka lakukanlah seperti yang saya jelaskan tadi. Yaitu bagi dulu, tentukan dulu berapa kepemilikan usaha itu. Ya, istri punya berapa persen hak, suami berapa persen hak, sesuai dengan kesepakatan bersama ketika menjalankan usaha. Nah, dari situ baru diketahui mana yang waris. Kalau sudah diketahui mana yang waris, maka dibagi sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu istri 1/8 dan sisanya diberikan kepada anak-anak. Barakallahu fiik. Masya Allah. Jadi harus jelas dulu ya Ustaz ya, kepemilikannya sang istri berapa di usaha tersebut, sementara suami berapa, Ustaz ya. Baru bisa dibagi. Baiklah Bapak yang bertanya tadi, semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Nizar. Baiklah Ustaz, ini ada pertanyaan berikutnya dari Muhammad Arif Budiman, Ustaz di Jawa Tengah, Sukoharjo. Pertanyaan sepertinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nizar. Jika ada harta waris berupa deposito bank konvensional, tentunya ada bunga di dalam situ, dalam kurung tutup. Apakah halal diambil oleh ahli warisnya? Itu pertama. Yang kedua, jika seluruh ahli waris sepakat untuk membagi rata harta waris, apakah ini diperbolehkan secara syariat? Jazakallahu khairan. Ya, bismillah. Menjawab pertanyaan dari Arif di Sukoharjo. Ya. Bunga bank dan bagi rata. Ya. Apa hukumnya bunga bank, jemaah? Haram. Si fulan wafat dan meninggalkan deposito dengan bunga banknya. Berarti hukumnya apa? Haram bunga banknya. Tabungan depositonya juga haram. Terus bagaimana? Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Maka
tutup tabungan depositonya, ya tutup tabungan depositonya, pindahkan kepada tabungan yang tidak berbunga. Memang ada nabung tanpa berbunga atau minimalnya ditaruh di bank syariah dengan tabungan yang tidak ada sistem wadiahnya. Ya, ini nanti masuk di ranah konsultasi ilmu syariah. Yang jelas ribanya tetap riba. Ya, loh ini kan sudah jadi warisan, iya jadi riba ke anak turunannya, sehingga bunganya tidak boleh dibagi menjadi warisan. Tapi bunganya, uang bunga ribanya, takhallus minhu, dilepas, alias bahasa kita disedekahkan. Ya, disedekahkan. Ya, dilepas. Orang lain boleh menerima, tapi Anda tidak bisa menerimanya. Jadi harus dilepas ini bunganya. Ya. Yang diambil oleh ahli waris hanyalah uangnya saja, bunganya tidak, uang pokoknya. Bunganya tidak. Kemudian dibagi rata bagaimana? Dibagi rata secara prinsip tidak boleh. Tetapi harus dibagi dulu sesuai ketentuan syariat. Karena Allah tidak ada tidak ada ketentuan sama sekali di dalam syariat Islam di ayat yang bunyinya boleh dibagi rata, nggak ada. Ya kalau itu diperbolehkan pasti akan dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. Jadi bagi dulu sesuai ketentuan syariat. Setelah dibagi dan masing-masing mengetahui bagiannya, setelah itu terserah mereka uangnya mau diapain. Ya, mau dibagi ke saudaranya biar rata atau tidak itu urusan dia. Yang penting warisannya dibagi sesuai ketentuan syariat. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya jawabannya. Ya, baiklah. Teman-teman, apakah ada telepon masuk? Baik, kita baca pertanyaan berikut ya Ustaz. Ini dari Nur Hayati di Purworejo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Nizar. Bagaimana cara menghitung ahli waris apabila suami meninggal masih ada istri, anak perempuan 3, dan ibu almarhum masih ada ibu kandungnya? Terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, terima kasih Ibu Nur atas kiriman pertanyaannya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya di Purworejo. Bagaimana cara menghitung warisan ini? Ada suami meninggal, ya, meninggalkan istri, 3 anak perempuan dan ibu kandung. Kita menjawab berdasarkan yang masuk ya. Kalau ada komponen lagi yang termasuk ahli waris tapi nggak disebutkan sama penanya, ya kita nggak tahu. Kan gitu kan? Iya betul. Ya kita kan nggak tahu. Kita menjawab yang dikirim. Barangkali ada ahli waris lain tapi dia nggak ngeh kan gimana ya. Istri di sini mendapatkan 1/8 karena si pewaris mempunyai anak. Ya, 1/8 kita hitungin nih. Ya. 1/8. Kemudian 3 anak perempuan ini mendapatkan 2/3. Ibu mendapatkan 1/6. Nah, berarti berapa ini kelipatannya? Ada 8, 3, 6. Berarti kelipatannya 24. Nah, gitu kan? Jadi kan mesti ngitung kelipatan. Istri 1/8, 3 anak perempuan 2/3, ibu 1/6. Berarti kalau mau hitung kelipatannya 24. 1/8 dari 24 berapa? 3. Kelamaan Mas Pongki. 3. Kan gitu kan? Iya. Terus 2/3 dari 24 berapa? 2/3 dari... Waduh, kok sulit. 24 dibagi 3. 24 dibagi 3, 8. 8. Berarti 2/3-nya berapa? 16. Kesuwen Mas mungkin. Bisa jago hitung. 1/6 dari 24 berapa? 1/6 dari 24. Berarti 24 dibagi 6. Iya. Berapa? 4. Ya. Adakah sisanya dari hartanya? Ada kayaknya. Ada. Ya. 3 ditambah 16 ditambah 4 berarti berapa? 23. Berarti hartanya lebih. Iya, 1/24. Nah, itu yang saya bilang, barangkali ada ahli waris lain yang tidak disebutkan oleh Ibu Nur Purworejo. Oh, kalau ada selisih. Nah, tetapi kita menghitung berdasarkan pertanyaan ini. Yeah.
Ya kan? Ini yang disebut dalam ilmu waris namanya al-aul. Aul itu apa? Kelebihan harta dibanding dengan perolehan mereka. Hartanya ono susu Pak. Ya, ada kembalian hartanya, ada lebih hartanya. Dibanding dengan sudah dibagi-bagi, lu hartanya masih lebih, gitu kan ya. Lebihnya buat siapa? Bisa itu. Buat Fatwa TV aja ya. Nah, kalau begini hitungannya kan kelipatannya 24. Ya. Ya kan? Bingung ini pemirsa. 24 dari mana? Kelipatan dari 1/8, 2/3 dan 16 itu kelipatannya 24. Sehingga kalau dibagi dengan perolehan mereka ada kelebihan 1 poin. Ya, karena totalnya 23. Ya. Kelebihan 1 poin. Kemana ini perginya? Ya. Nah, kelipatannya 23 dicoret, diganti kelipatan 24-nya dicoret, kelipatan 24 dicoret jadi 23. Terus? Pas kan genep? Ya. Oke. Urusannya sama duit apa Ustadz? Urusannya sama duit Anda bagi 23. Ya. Bagian ini paling gampang nih ngitungnya. Berarti duit Anda dibagi 23. Ya. Oke? Berarti sang ibu dapat 3 bagian, sang anak dapat 16 bagian, sang ibu kandung dapat 4 bagian. Duitnya habis. Begitu jamaah Ibu Nur. Ini secara simpel ya, simpelnya gitu. Wallahu a'lam. Seperti itu ya. Jadi bisa Ustaz ya mengecilkan penyebut seperti itu. Yang penting semuanya terbagi habis gitu ya. Kita nggak pakai teori matematika begitu ya. Barakallahu Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas tadi tips meringkas perhitungan waris ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya yang sudah di-sharing kepada kita semua di sini, kepada saya, teman-teman di studio, juga kepada pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang tergabung dalam RPC. Semoga apa yang sudah disampaikan Ustaz benar bisa kita pahami ya Ustaz. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Insya Allah kita dipertemukan Allah kembali di pekan depan ya Ustaz ya. Amin. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat Ustaz. Insya Allah. Amin. Sehat walafiat Insya Allah ya Ustaz. Amin. Allahumma. Sehat sekarang penting sekali Ustaz. Amin. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Ya pemirsa, kita sudah selesai di sore hari ini. Insya Allah kita dapat bertemu kembali di pekan depan hari Senin dan jam 17 jam yang sama ya bersama Al Ustaz Nizar Sa'ajabal. Dan Ustaz kita tutup acara ya, ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Baik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Sohir. Oh,